Pajak masukan adalah pajak yang seharusnya dibayar oleh PKP atas yang pertama, perolehan barang kena pajak atau jasa kena pajak. Yang kedua, pemanfaatan BKP atau JKP tidak berwujud dari luar daerah pabean. Yang ketiga, impor barang kena pajak telah dipungut oleh pengusaha kena pajak pada saat pembelian barang kena pajak atau jasa kena pajak dalam masa pajak tertentu. Jadi secara sederhana bahwa pajak masukan adalah pajak yang telah dipungut oleh PKP pada saat pembelian barang atau jasa kena pajak dalam masa pajak tertentu. Pajak keluaran adalah pajak terutang yang wajib dipungut oleh PKP saat melakukan penyerahan barang kena pajak, penyerahan jasa kena pajak, ekspor barang kena pajak berwujud, ekspor barang kena pajak tidak berwujud, atau ekspor jasa kena pajak. Yang kedua, ada pajak provinsi. Yang pertama, pajak kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air, yaitu pajak terhadap seluruh kendaraan beroda yang digunakan di semua jenis jalan baik darat maupun air. Yang kedua, pajak bea balik nama kendaraan bermotor atau BBNKB. Menurut Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2010 tentang bea balik nama kendaraan bermotor, adalah pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau pembuatan sepihak atau keadaan terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha. Yang ketiga, pajak bahan bakar kendaraan bermotor atau PBKB. Bahan bakar kendaraan bermotor yang dimaksud adalah semua jenis bahan bakar, baik yang cair maupun gas yang digunakan untuk kendaraan bermotor. Pajak PBKB ini dipungut atas bahan bakar kendaraan bermotor yang disediakan atau dianggap berguna untuk kendaraan bermotor, termasuk bahan bakar yang digunakan untuk kendaraan yang beroperasi di atas air. Pajak PBKB diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2010 tentang pajak bahan bakar kendaraan bermotor. Yang keempat, pajak pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah. Pengambilan dan atau pemanfaatan air tanah merupakan setiap kegiatan pengambilan dan pemanfaatan air tanah yang dilakukan dengan cara penggalian, pengeboran, atau dengan membuat bangunan untuk dimanfaatkan airnya dan atau tujuan lainnya. Pajak air tanah didapat dengan melakukan pencatatan terhadap alat pencatatan debit untuk mengetahui volume air yang diambil dalam rangka pengendalian air tanah dan penerbitan surat ketetapan pajak daerah. Yang kelima, ada pajak rokok. Pajak rokok merupakan pungutan atas cukai rokok yang dipungut oleh pemerintah pusat. Objek pajak dari pajak rokok adalah jenis rokok yang meliputi sigaret, cerutu, dan rokok daun. Konsumen rokok telah otomatis membayar pajak rokok karena wajib pajak membayar pajak rokok bersamaan dengan pembelian pita cukai. Berikutnya, ada pajak kabupaten atau kota. Yang pertama, pajak hotel. Pajak hotel merupakan dana atau iuran yang dipungut atas penyedia jasa penginapan yang disediakan sebuah badan usaha tertentu yang jumlah ruang atau kamarnya lebih dari 10. Kedua, pajak restoran. Pajak restoran merupakan pajak yang dikenakan atas pelayanan yang disediakan oleh restoran. Tarif pajak restoran sebesar 10% dari biaya pelayanan yang sudah diberikan sebuah restoran. Yang ketiga, pajak hiburan. Pajak hiburan adalah pajak yang dikenakan atas jasa pelayanan hiburan yang memiliki biaya atau ada pemungutan biaya di dalamnya. Pemilik pajak hiburan adalah yang menyelenggarakan hiburan tersebut, sedangkan subjeknya adalah mereka yang menikmati hiburan tersebut. Kemudian yang keempat, ada pajak reklame. Pajak reklame merupakan pajak yang diambil atau dipungut atas benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan coraknya dirancang untuk tujuan komersial agar menarik perhatian umum. Yang kelima, pajak penerangan jalan. Pajak penerangan jalan merupakan pajak yang dipungut atas penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun dari sumber lain. Keenam, pajak mineral bukan logam dan batuan. Pajak mineral bukan logam dan batuan merupakan pajak yang dikenakan atas pengambilan mineral yang bukan logam seperti asbes, batu kapur, batu apung, granit, dan lain sebagainya. Yang ketujuh, pajak parkir. Pajak parkir merupakan pajak yang dipungut atas pembuatan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang berkaitan dengan pokok usaha atau sebagai sebuah usaha atau penitipan kendaraan. Yang kedelapan, pajak air tanah. Pajak air tanah adalah pajak yang dikenakan atas penggunaan air tanah untuk tujuan komersial. Besar tarif pajak air tanah adalah sebesar 20%. Kesembilan, pajak sarang burung walet. Pajak sarang burung walet merupakan pajak yang dikenakan atas pengambilan sarang burung walet. Tarif pajak sarang burung walet sebesar 10%. 10, pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan. Pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan merupakan pajak yang dikenakan atas bumi atau bangunan yang dimiliki
yang dimiliki, dikuasai, atau dimanfaatkan. Yang ke-11, pajak perolehan hak atas tanah dan atau bangunan. Pajak perolehan hak atas tanah dan atau bangunan merupakan pajak yang dikenakan atas perolehan tanah dan bangunan oleh orang pribadi atau badan tertentu, misalnya melalui transaksi jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, dan lain-lain. Pajak penghasilan final adalah pajak yang dikenakan langsung saat wajib pajak menerima penghasilan. Pajak penghasilan yang termasuk pajak final adalah yang pertama, penghasilan dari bunga deposito dan tabungan. Kedua, penghasilan dari bunga obligasi. Yang ketiga, penghasilan dari hadiah undian. Yang keempat, penghasilan dari transaksi penjualan saham di bursa efek. Yang kelima, penghasilan dari jasa konstruksi. Yang keenam, penghasilan dari sewa tanah dan bangunan. Yang ketujuh, penghasilan dari perusahaan pelayaran Indonesia. Yang kedelapan, penghasilan neto fiskal. Dan yang ke-9, penghasilan dari wajib pajak luar negeri yang memiliki kantor perwakilan di Indonesia. A. Pajak pertambahan nilai atau PPN adalah pungutan yang dibebankan atas transaksi jual beli barang dan jasa yang dilakukan oleh wajib pajak pribadi atau wajib pajak badan yang telah menjadi PKP. Tarif PPN menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 Pasal 7 ialah yang pertama, tarif PPN adalah sebesar 10%. Yang kedua, tarif PPN sebesar 0% ditetapkan atas ekspor barang kena pajak berwujud, ekspor barang kena pajak tidak berwujud, dan ekspor jasa kena pajak. Yang ketiga, tarif pajak sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat berubah menjadi paling rendah 5% dan paling tinggi 15% sebagaimana diatur oleh peraturan pemerintah. B. Pajak penjualan atas barang mewah atau PPNBM adalah pajak yang dikenakan pada barang yang tergolong mewah yang dilakukan oleh produsen atau pengusaha untuk menghasilkan atau mengimpor barang tersebut dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya. Tarif PPNBM menurut pasal 8 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009, tarif pajak penjualan atas barang mewah ditetapkan paling rendah 10% dan paling tinggi sebesar 200%. Jika pengusaha melakukan ekspor barang kena pajak yang tergolong mewah, maka akan dikenai pajak sebesar tarif 0%. Jadi PPN terutang sama dengan tarifnya 10%, maka 10% dikali dengan 11 juta, maka hasilnya 1.100.000. PPN terutang sama dengan 10% tarifnya dikali dengan 13 juta, maka hasilnya 1.300.000. PPNBM terutang sama dengan 20% tarifnya kali dengan 13 juta, maka hasilnya sama dengan 2.600.000. Maka PPN sama dengan 10% tarifnya kali dengan 1 juta, maka hasilnya 100.000. Sedangkan PPNBM-nya sama dengan 20% tarifnya dikali dengan 1 juta, maka hasilnya 200.000. Jadi penghasilan bruto berupa gaji sebulan sama dengan 8.000 US dollar dikali dengan 13.500, maka hasilnya 108 juta. Maka PPh pasal 26 sebesar 20% tarifnya dikali dengan 108 juta dari penghasilan bruto tadi, maka dikalikan, maka hasilnya sebesar 21.600.000. Jadi PPh pasal 26 yang harus dipotong PT Bahari adalah sebesar 21.600.000. Maka rumusnya sama dengan tarif BPHTB dikali dengan nilai perolehan objek pajak dikurang dengan nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak. Maka 5% sama dengan tarif BPHTB-nya dikali dengan 150 juta dikurang dengan 65 juta. Maka 5% dikali dengan 85 juta, maka hasilnya 4.250.000. Jadi besaran BPHTB yang terutang yaitu sebesar 4.250.000.